Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa walidayya wal mu'minina amin. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Betul sekali, hari ini tanggal 10 November. 10 November itu diperingati sebagai hari apa ya? Ada yang tahu? Nah, tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana ya kira-kira sejarahnya kok bisa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Nah, kita simak ya penjelasan berikut. Sejarahnya bermula dari peristiwa 10 November 1945. Pada saat itu terjadi sebuah pertempuran antara militer Indonesia dengan tentara dari Inggris dan Belanda di Surabaya yang menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia. Tentara Inggris dan Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk melucuti tentara Jepang dan mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Nah, karena banyaknya pejuang yang tewas, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bisa kalian lihat ya, di sini Ustazah tulis Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Budi Utomo itu apa sih? Sumpah Pemuda itu apa? Di sini nanti akan Ustazah jelaskan ya. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia atau Sekolah Dokter Syawah. Budi Utomo berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan Sekolah Dokter Syawah bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pemikiran beliau ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo dan akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Ada 3 poin pokok yang dicetuskan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian saat peristiwa Sumpah Pemuda, pertama kali itulah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Kemudian bagaimana kronologi untuk bisa sampai pada tahap pembacaan teks proklamasi? Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta terbebas dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, keesokan harinya beliau berdua diamankan di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan di sana dirumuskan teks proklamasi oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut adalah foto dari Sayuti Melik. Kemudian saat pembacaan teks proklamasi dikibarkan juga bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik.
Nah, tentu kalian semua penasaran kan bagaimana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah bangsa Indonesia merdeka, apakah kita tidak mempunyai tugas atau kewajiban dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tentu kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, caranya bagaimana ya? Ada banyak sekali caranya. Cara yang pertama adalah kita harus senantiasa menjaga, menghormati, dan menghargai perbedaan. Meskipun berbeda suku, agama, ras, maka kita harus tetap saling toleransi dalam perbedaan. Kemudian, cara yang kedua adalah kita harus tekun dan rajin belajar agar kelak menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Misalnya, kita bisa bermanfaat di dunia medis dengan menjadi seorang dokter. Atau bisa juga bermanfaat di dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru dan yang lainnya. Nah, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian ya, dikerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah sebagai berikut. Anak-anak, kita telah selesai mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa kita tetap mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selamat belajar anak-anakku. Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.